Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'ami wa ifdalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatibir rusulih allazi bayyana al-halala wal harama bitablighi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadirin dewan juri yang dirahmati Allah, tiada ungkapan kata yang paling indah yang terucap dari seorang hamba selain panjatan puji syukur atas nikmatnya yang tak terukur. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus mencari ridho Allah, yang salah satunya insya Allah merupakan kegiatan Dai Muda di GISEP 2024 ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda yang menyampaikan halal dan haram kepada kita agar senantiasa ada di jalan Allah Ta'ala, yakni Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya. Dengerin ngaji dari Pak Kiai, hadirin dewan juri yang saya hormati. Berbicara tentang peran keuangan dan ekonomi syariah dalam membangun perekonomian umat dan menerapkan gaya hidup halal di tengah era digital seperti saat ini, maka perhatian kita tidak bisa dipisahkan dari milenial dan Gen Z. Milenial dan Gen Z istilah yang sudah tidak asing di telinga kita. Menurut sensus penduduk tahun 2020, 54% populasi Indonesia adalah milenial dan Gen Z. Milenial dan Gen Z merujuk pada tahun kelahiran. Milenial adalah mereka yang lahir antara 1981-1996. Gen Z adalah mereka yang lahir antara 1997-2012. Namun, hadirin, apa fakta yang penting di balik itu semua? Elizabeth Santosa dalam bukunya Raising Children in Digital Era menyatakan bahwa yang pertama, milenial dan Gen Z adalah generasi yang inovatif dan sangat ambisius, tetapi menyukai hal-hal yang mudah, menyukai hal-hal yang instan. Yang kedua, realistis namun materialistis. Yang ketiga, mereka mencintai kebebasan. Sisi positifnya, jiwa entrepreneur pada diri mereka begitu besar. Namun hadirin, potensi-potensi ini malah akan menjadi bencana, akan berbahaya jika tidak didasari oleh nilai-nilai agama. Timbulnya jiwa sosial yang lemah, mudahnya terbawa oleh arus dan gaya liberalis yang tidak mengenal aturan, tidak mau mendengarkan nasihat, bahkan terjerumus pada judi online, prostitusi online, penipuan, dan sebagainya. Main catur sampai tertidur, selain donatur dilarang ngatur. Waduh, yang dipikirkan hanya bagaimana caranya agar bisa viral, bagaimana caranya agar FYP, tidak peduli akan halal dan haram. Makan apel, makan kelapa, sorry galepel kalau pakai barang lama. Tak patut, tak patut. Hadirin, padahal efek samping dari perkara haram ini sangatlah mengerikan. Apa saja wahai milenial dan Gen Z? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin pannaru aula bihi." Setiap hal yang tumbuh dari perkara haram maka neraka utama baginya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, ibadahnya tidak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, doanya tidak diijabah. Rasulullah menceritakan laki-laki yang berpergian jauh, rambutnya kusut, berdebu, sambil berkata, "Ya Robbi, ya Robbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya segala dipenuhi oleh keharaman, bagaimana mungkin doanya bisa diijabah? Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mengundang akan murka Allah sehingga datanglah bencana-bencana. Yang kelima, tidak baik untuk kesehatan. Hadirin dewan juri yang dirahmati Allah, halal dan haram bukan hanya sekedar makanan. Halal dan haram adalah gaya hidup. Tidak dapat dipungkiri, milenial dan Gen Z adalah mereka yang hidup di era digital yang serba cepat. Kebutuhan akan kecepatan informasi, kebutuhan akan tanggap terhadap keluhan, kebutuhan akan transaksi yang mudah, kebutuhan akan produk-produk keuangan yang variatif sangat didorong agar dapat menopang gaya hidup mereka.
Inilah peran penting keuangan dan ekonomi syariah dalam menerapkan gaya hidup halal di masyarakat. Maqamaddin ila bil mal, tidak akan tegak gaya hidup halal di masyarakat kecuali aspek-aspek keuangan, aspek-aspek ekonominya sudah terhalalkan. Kalau menurut lagu, makannya halal, belanja online halal, jalan-jalan juga halal. Mau modal halal, investasi halal, segalanya jadi halal. Itulah pentingnya ekonomi dalam menerapkan kehidupan yang halal. Udkhulu bisilmi kafah, sempurnakanlah agamamu dalam setiap aspek kehidupanmu. Padahal guys, untuk hidup halal itu nggak rumit kok. Ada 5 poin penting bagaimana hidup halal. Yang pertama, gaya hidup halal adalah gaya hidup yang terhindar dari riba. Yang kedua, gaya hidup halal adalah gaya hidup yang terhindar dari spekulasi yang tidak jelas atau goror. Yang ketiga, terhindar dari judi. Yang keempat, terhindar dari batil. Yang kelima, terhindar dari dolim. Pergi beli kedong-dong. Jadi kesimpulannya apa dong? Kesimpulannya, wahai milenial dan Gen Z, jika kamu ingin hidup sukses, contohlah manusia paling sukses, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sukses karena beliau menerapkan gaya hidup halal. Jika kau ingin sukses, maka hiduplah dengan gaya hidup halal. Bank Indonesia kendalikan inflasi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.